Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang korupsi. Sebelum itu, kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama, ada saya sendiri yaitu Jessica Skarlangit dengan NIM A14 2021 03724. Kemudian ada rekan saya yaitu ada Aulia Pramudita Laswardi dengan NIM A14 2021 03707. Dan yang terakhir ada Ika Putri Puspitasari dengan NIM A14 2021 03738. Materi yang pertama, di sini kita akan membahas tentang korupsi. Mungkin kalian sudah mendengar apa arti itu korupsi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari korupsi, yaitu merupakan suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, definisi korupsi yaitu merupakan suatu tindakan kerugian keuangan pada negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembentukan kepentingan dalam hal pengadaan, dan yang terakhir ada gratifikasi. Kemudian ada beberapa penyebab dari korupsi, yaitu yang pertama ada aspek ekonomi, di mana aspek ini disebabkan oleh pendapat yang tidak mencukupi. Kemudian yang kedua ada gaji rendah untuk pejabat publik. Kemudian ada yang ketiga yaitu ada aspek politis, di mana aspek ini menyebabkan sebuah kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kemudian yang keempat ada kurangnya sikap keteladanan dari kepemimpinan. Kemudian yang kelima ada sistem akuntabilitas yang benar. Dan yang ada juga pengendalian manajemen. Dan yang terakhir adanya lemahnya pengawasan. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudari Ika. Baik, untuk slide selanjutnya ada solusi korupsi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat. Lalu yang kedua, memberdayakan masyarakat sipil dan media. Lalu yang ketiga, memperkuat kerangka hukum dan peraturan. Lalu yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan bisnis. Lalu untuk contoh kasus korupsi, yang pertama ada kasus BLBI. Kasus korupsi BLBI menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang ada di Indonesia. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia, bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan surat keterangan lunas. Namun, belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank melunasi bantuan. Menurut keterangan dari KPK, kerugian negara akibat kasus mengkorupsi ini mencapai 3,7 triliun rupiah. Lalu untuk kasus yang kedua, ada Jiwasraya. Kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya menjadi sorotan publik. Jiwasraya sebelumnya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual dan akibatnya negara mengalami kerugian lebih dari 13,7 triliun rupiah. Lalu untuk kasus yang ketiga, Soeharto. Mantan presiden kedua kita, yaitu Soeharto, telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Perkiraan harta negara yang telah dicuri oleh Soeharto sekitar 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 490 triliun rupiah. Lalu untuk slide selanjutnya ada tingkat korupsi. Berdasarkan grafik di samping, penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada 4 tahun sebelumnya. Perbandingan yang paling signifikan terjadi baik dari segi jumlah tersangka maupun potensi nilai kerugian negara.
Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Dita. Untuk slide selanjutnya, dampak korupsi. Yang pertama, korupsi memiliki banyak efek negatif pada masyarakat Indonesia dan rakyatnya. Kedua, korupsi menciptakan ketimpangan pendapatan. Ketiga, merusak tatanan hukum. Dan keempat, korupsi menurunkan tingkat investasi. Pemberantasan korupsi. KPK telah berhasil menuntut pejabat dan pengusaha yang korup, tetapi menghadapi tantangan dari mereka yang berusaha merusak pekerjaannya. Langkah-langkah lain untuk memerangi korupsi termasuk inisiatif transparansi dan akuntabilitas, serta kampanye pendidikan dan peningkatan kesadaran. Pemberantasan korupsi membutuhkan kemauan politik yang berkelanjutan dan komitmen terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Inpres memerinci langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang mencangkup 6 bidang strategi, yaitu pencegahan, penindakan, harmonisasi, peraturan, dan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerjasama internasional, dan mekanisme pelaporan. Sekian materi tentang korupsi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.